dalam kehidupan kita akan berputar 4: taat, maksiat, musibah, nikmat. Bagaimana kalau agar 4 ini menjadi jalan kita mencari keridhaan Allah? Semua orang tahu sebenarnya. Ketaatan, kemaksiatan, nikmat, musibah, ini kan berputar dalam segala keadaan. Terkadang kita dalam taat, terkadang kita dalam maksiat, terkadang kita dalam nikmat, dalam musibah. Dan 4 ini berputar dalam ini sudah diajarkan dengan jelas dalam agama. Dia tidak mungkin tersesat. Kalau bilang tersesat, berarti nafsu. Jelas. Yang pertama dalam ketaatan, yaitu hendaknya di dalam ketaatan dan ibadah kamu saksikan bahwa ini adalah pertolongan Allah, ini adalah anugerah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an tukhlisa biha, bahwa engkau beribadah tersebut ikhlas di dalam ibadah itu. Yang pertama dalam taat yang kita pandang bahwa saya bisa beribadah karena pertolongan Allah. Yang kedua ikhlas. Dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan itu. Jadi apabila ibadah kita ini dengan dilakukan sesuai rambu dan arahan, maka ibadah dan ketaatan itu akan sampai kepada keridhaan Allah. Ini tahu semua kan? Ibadah harus ikhlas, tahu tidak semua? Tahu. Kalau ibadah itu karena hidayah dan petunjuk dari Allah, tahu kan? Tahu semua. Jelas. Itu yang diajarkan. Kalau ketaatan dengan 2 hal. Pandang ketaatan itu adalah anugerah dari Allah, pertolongan dari Allah. Yang kedua, ikhlas dalam amal tersebut. Maka amal atau ketaatan atau ibadah yang dilakukan memenuhi 2 syarat itu, sudah ibadah tersebut menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Itu yang pertama dalam ketaatan. Yang kedua, wal maksiyah, dalam kemaksiatan. Bagaimana kalau kita melakukan dosa? Bagaimana petunjuk dari Allah? Bagaimana arahan dari Allah agar maksiat yang kita lakukan menjadi sebuah jalan menuju keridhaan Allah? Nah, yaitu antatuba ilallah subhanahu wa tastaghfiruh, bahwa engkau bertobat kepada Allah, engkau memohon ampun kepada Allah. Jelas tidak? Tahu tidak semua ini? Tahu. Memang jalan menuju keridhaan Allah jelas dan terang. Ketika kamu melakukan maksiat, bertobat, minta ampun, maka itu jadi jalan menuju keridhaan Allah. Jelas. Jadi ketika bermaksiat, Allah sudah memberi arahan, sudah memberikan petunjuk. Kalau engkau berbuat maksiat kepada Allah, bertobat. Kalau engkau melakukan dosa, mohon ampun kepada Allah. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Tobatlah kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Niscaya kamu menjadi orang yang beruntung. Jelas ayo ikhwan. Jadi kalau kita kuat maksiat, maka tobatnya harus lebih kuat. Kalau kita suka maksiat, maka tobatnya harus lebih suka. Itu yang dijelaskan. Maka dosa itu akan menjadi jalan kita menuju keridhaan Allah. Tahu tidak semua ini? Tahu. Jalan menuju kepada Allah jelas. Kenapa tidak bertobat? Jangan katakan kenapa tidak bertobat, tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah, ampun. Kenapa tidak bertobat, tidak ada hidayah? Kalau ditanya, taubat dia tahu. Jadi nanti di hadapan Allah, kalau ditanya kenapa tidak bertobat, dia bilang tidak ada petunjuk, bohong.
petunjuk dari Allah, arahan Allah itu jelas. Sebodoh-bodoh orang tahu. Kalau berdosa bertobat orang tahu. Jelas. Ini dalam maksiat. Kemudian dalam nikmat. Kalau diberi Allah nikmat dengan jelas dan terang menunjukkan bagaimana jikalau Allah memberikan nikmat kita kepada kita agar kenikmatan itu mendapatkan keridhaan Allah. Allah berfirman, "Washkuruli wa la takfurun." Syukur kepadaku, jangan kufur. Jangan kamu gunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepadaku. Tahu enggak semua ini? Tahu. Jelas. Jadi kalau kita diberi nikmat, arahan dari Allah, bersyukur kepada Allah. Dan gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Untuk jalan yang diridhai oleh Allah. Wala takfurun. Jangan kamu gunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Tahu enggak semua ini? Tapi ngapa tak bersyukur? Jelas kan? Jalan menuju kepada Allah, mencari keridhaan Allah itu jelas. Tidak ditakutkan, tidak mungkin kamu tersesat. Lalu kenapa tersesat? Bukan itu masalahnya. Wal bala. Yang keempat, dalam musibah. Bagaimana petunjuk dari Allah tentang musibah? Wa antasbira alaiha. Bahwa engkau sabar atas musibah itu. Dan Allah juga berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan menguji kamu. Sudah jelas. Ya, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sudah jelas, pasti kamu akan diuji. Ya. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang yang bersabar. Bagaimana musibah itu menjadi jalan untuk jalan kepada keridhaan Allah, yang bersabar. Jelas atau enggak? Ini kan berputar empat di dalam kita. Taat, maksiat. Musibah, nikmat. Jelas enggak jarangnya? Orang-orang yang istilahnya umum tahu enggak semua? Tahu. Ya. Jadi jalannya sudah jelas, sangat nampak kepada kita. Bagaimana kita taat kepada Allah supaya hasilnya diridhai oleh Allah. Bagaimana kalau kita maksiat kepada Allah supaya maksiat itu mendatangkan keridhaan Allah. Bagaimana kalau kita mendapatkan nikmat supaya nikmat itu yang diridhai oleh Allah. Bagaimana kalau bala itu supaya bala itu menjadi jalan yang diridhai Allah. Jelas enggak? Tahu enggak semua? Tahu. Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Sebodoh-bodoh orang tahu. Jadi Imam Ibn Athaillah mengatakan, tidak ditakutkan kamu akan tersesat. Jalan menuju kepada Allah. Karena jalan menuju keridhaan Allah itu jelas dan terang. Nah, bagaimana kita mendapatkan nikmat? Jalannya gimana? Bagaimana ketika kita taat? Jalannya menuju keridhaan Allah bagaimana? Bagaimana kalau kita dapat bala, dapat musibah? Bagaimana kalau kita maksiat? Jelas, tahu semua. Tahu semua. Ya. Wa inna ma yukhafu alaika fi hadhil ahwal min ghalabatil hawa alaika hatta tumiyaka an ru'yatit tariqil haq. Yang dikhawatirkan atas engkau pada empat keadaan tadi, musibah, nikmat, taat dan maksiat, yang ditakutkan, dikhawatirkan atas engkau menguasai hawa nafsu atas engkau. Nah, sehingga membutakan engkau dari jalan kebenaran.